Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita akan kembali mereview sebuah mobil yang juga bisa dibilang hybrid, tapi ini lebih ke mobil listrik, meskipun kombinasi ya mesinnya ya. Dan di belakang saya adalah Nissan Kick. Nggak usah basa-basi lagi, kita langsung walk around. Dan inilah Nissan Kick, dimana mobil ini menjadi cukup fenomenal, bisa dibilang mobil untuk mobil listrik atau mobil hybrid. Dia yang paling murah untuk saat ini. Yuk kita langsung walk around saja terkait Nissan Kicks berikut ini. Terima kasih, kesempatan spesial ini diberikan Nissan S Parman Kota Malang. Dan inilah Nissan Kicks yang berkesempatan spesial ini hadir unit test drive-nya, test ride-nya. Dari kita akan walk around dari eksterior hingga interior, dan langsung saya pribadi akan mencoba test drive kesempatan ini, baik sebagai driver dan juga sebagai sisi penumpang belakang. Sensasi kenyamanannya bagaimana? Yuk kita langsung saja. Dan inilah Nissan Kicks. Tampilan dari depannya kita bisa lihat sama-sama dengan desain ciri khas Nissan dengan U-shape-nya seperti ini. Kemudian dari lampu pun sudah menggunakan teknologi LED seperti ini. Nice. Kemudian fog lamp-nya dengan desain bodi yang cukup sporty juga seperti di Nissan Livina XV. Dan ini bisa dibilang sebagai sang penerus Nissan Juke. Nissan Juke sudah berakhir, dimana kelas crossover dia beralih ke Nissan Kicks, dimana dia bisa dibilang pure E, kan e-power. Nah, di samping udah menggunakan e-power. Desain depannya pun dia lebih sporty dan aerodinamis dengan tampilan desain bumper yang seperti ini. Velgnya pun juga cukup oke, desainnya palang 5. Kita walk around untuk bagian sampingnya. Untuk profil bannya itu 205 55 ring 17. Dan ini desain untuk sampingnya. Dia ada over fender seperti itu, bagian chrome samping dan juga side skirt yang cukup sporty ya. Sudah ada kamera 360 di samping, kita bisa lihat sama-sama. Ini desain dari spionnya dengan LED di sini. Kemudian udah smart entry juga, smart key juga. Kemudian dengan talang airnya yang hitam gini lebih keren juga. Roof railnya juga solid. Kemudian ada shark fin antena. Kemudian dengan rear spoilernya yang bisa dibilang cukup sporty ya. Di bagian sisi lampunya di sini udah ditambahin emblem Kicks. Dan di grill karena dia udah 360, dia ada kamera untuk depan juga. Oke. Kita akan lanjut ke bagian sisi dalam dan juga sisi engine-nya. Kita akan lihat kendaraan lampunya bagaimana dan bagian belakangnya. Oke. Dan inilah pendaran lampu utamanya, karena siang nggak terlalu kelihatan, ini LED. Kemudian ini adalah pendaran lampu bagian belakangnya. Desain lampu sedikit mengingatkan kita pada Nissan Juke, dimana dia nggak meninggalkan 100% dari ciri khas Nissan Juke, masih ada DNA-nya. Dan ini desain bagian bumper belakangnya itu ada divisornya. Masih ada knalpot karena dia memang kombinasi mesin, tapi di mana mesinnya nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada over fendernya, ini ada sirip di sini untuk membantu dari aerodinamika. Kemudian di bagian belakangnya ada kamera parkir dan juga sensor parkirnya 4 titik. Inilah tampilan dari bagian belakangnya dari Nissan Kicks. Sampaikan pendapat Anda. Dan dia udah menggunakan kaca film Vicul. Untuk pembelian info bisa cek di deskripsi. Kita lihat bagian dalamnya dan bagian bagasinya terlebih dahulu ya. Oke, pertama kita akan lihat di bagian bagasi, dia udah modal tombol, cuman belum power back door.
Desain bagian bagasi belakang ada separator seperti ini. Bagasinya cukup luas. Bagasinya cukup luas untuk kelas crossover. Hampir sama seperti di Corolla Cross. Hampir sama kayak di Corolla Cross. Nanti saya akan peragakan juga pelipatan bagian belakang. Kemudian di bagian sini tidak ada untuk spare tire-nya lagi, tapi ke repair kit. Kemudian untuk towing, kemudian juga baterai 12 volt. Loh, kok mobil listrik katanya perlu? Yes, tetap perlu ya. Mobil listrik apapun tetap perlu baterai 12 volt, karena kompartemen dan sistem keelektronikan di dalam mobil itu masih membutuhkan yang 12 volt. Untuk pelipatan jok belakangnya itu kita bisa menggunakan tuas ini. Nah, ya, seatbelt di tengah di sini. Kemudian ini headrestnya ada 3 untuk 3 penumpang. Sebelum lanjut ke bagian interior, kita lihat juga di bagian sisi bannya dia sudah dilengkapi rem cakram depan belakang. Oke, kita akan lanjut lagi ke dapur pacunya terlebih dahulu sebelum membahas di interiornya ya. Kita akan melihat bagian mesinnya. Saya ditemani oleh Bro Hendra di sini. Halo Bro. Halo guys. Nah, ini bagian sisi engine-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, loh kok ada knalpot? Yes, memang benar, karena dia menggunakan mesin 1200 cc, di mana mesin ini bukan seperti hybrid pada umumnya, di mana yang bisa kolaborasi atau berjalan dengan mesinnya. No, dia sebagai generator yang mensupport untuk mesin listrik atau motor listriknya, kayak gitu. Jadi pure yang bekerja itu motor listriknya dengan tenaga yang dihasilkan itu 129 horsepower dengan torsi 260 Nm. Sistem yang baru, jadi mesin hanya dipergunakan untuk regenerator aja, dan itu juga nggak hanya dari support karena tenaga listrik, nggak hanya dari ini, tapi sama kayak halnya hybrid pada umumnya seperti Corolla Cross, sistem pengereman pun dari energi kinetik itu menjadi untuk pengecasan di motor listriknya. Oke, nanti kita langsung saja coba ke bagian interiornya dan sekaligus mencoba sensasi berkendara. Dan ini uniknya, pada saat mobil ini pada saat mundur terdengar suara kayak radar. Kedengaran nggak? Itu pada saat mundur, bukan sensor mundurnya, tapi ada sound yang seperti sonar, cukup menarik. Oke, kita lanjut test drive langsung. Yuk, kita tutup dulu. Oke, kita akan masuk ke bagian dalam. Sebelum masuk ke bagian dalam, kita akan lihat ke bagian door trim. Kalau yang ini masih nuansa plastik, kesannya plastik. Yang soft touch itu di sini, sedikit soft touch. Cuman ini udah mulai plastik keras lagi. Oke, ini bagian dalamnya seperti ini. Impresi pertama saat Anda memasuki dari kabin Nissan Kick ini, terasa suasana dan nuansa sporty karena balutan jok kulitnya dengan real stitchingnya itu menjadikan kesan yang elegan juga sporty, iya, karena nuansanya black ya. Jadi Nissan Kick ini cocok banget juga untuk keluarga muda dan anak muda. Sebelum kita masuk ke dalam interior atau test drive sekalipun, ini kuncinya sama dengan generasi dari Juke ya, dan sudah bisa automatic auto retract juga. Jadi kalau dibuka, di unlock memang nggak nge-retract, cuman kita pada saat pelipatan dia bisa langsung pada saat kita kunci. Kita coba ya. Kemudian ini kalau saat pelipatan dia udah auto retract. Oke, kita akan coba masuk ke dalam, kita pelajari lagi fitur-fitur yang ada. Dia udah smart entry seperti ini. Oke, kita akan masuk ke dalam interiornya. Masih manual juga ya untuk pengoperasiannya. Masuk ke bagian ruang kabin. Ini bagian door trimnya. Dimana untuk power window-nya dia belum all autonya cuman yang autonya aja di bagian sisi driver ya. Kemudian elektrik ini bagian untuk pelipatan spion ya. Bagian kisi kasih AC dia kayak model turbine jet, hampir kayak punyanya Mercy, cuman beda konsep dengan black piano di sini. Kemudian ada pengaturan auto leveling dan kemudian udah ada traction control di sini.
Nah, ini untuk traction control, kemudian untuk membuka kap mesin dan tangki bensinnya. Kemudian kita akan lihat lebih dalam di bagian interiornya. Oke, kita tutup dulu. Di bagian interior ini kita menjumpai steering switch audio di sini. Kemudian di sini juga berfungsi untuk cruise control. Nah, kalau di Nissan itu intelligent cruise control ya, jadi beda. Setiap brand tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Kemudian dari sini kita menjumpai power outlet dan USB untuk portnya. Kemudian untuk start stopnya di sini dia berwarna biru seperti halnya hybrid, juga nuansanya biru. Kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk drive mode-nya dan EV mode di sini. Tuas perbedaan giginya pun nice, lucu sih. Jadi nanti ada pengoperasian ini berbeda ya, cara pengoperasiannya. Ada parking di sini dan ini untuk pengoperasiannya harus tahan seperti ini. Dan di sini ada parking dan ada hold-nya di sini ya. Jadi ada dua di sini dan di sini. Untuk panel AC-nya udah digital juga. Kita akan nyalakan sama-sama dan melihat lebih jauh terkait fitur-fitur yang ada. Nah, kemudian untuk adjust setirnya udah tilt teleskopik di sini, ya. Nah, tinggal menyesuaikan aja kebutuhan. Oke, kita akan coba nyalakan di sini. ID-nya nggak pakai RPM karena berbeda ya, sama halnya kayak hybrid. Pada umumnya baru di sini untuk speedometernya. Ini kondisi sudah menyala dan saat ini kondisi charging, dalam artian chargingnya dia generate dari mesin. Kemudian pada saat estimasi baterai udah cukup, dia akan otomatis mati sendiri, padahalnya kayak di hybrid ya. Nah, ini pada saat kondisi charging dia ada monitoring untuk chargingnya ya dari mesin. Untuk charging pengisian dia ada monitor untuk energinya, sama halnya di unit-unit hybrid lainnya. Oke, yang ini bagian untuk MID-nya. Kita pencet yang atas dulu ya. Pencet yang atas dulu. Ini ada energy flow-nya, kemudian informasi lagi. Nah, ini untuk informasi berkendaranya. Jadi ada eco di sini. Energy flow. Cuman perputaran itu aja. Oke, kita geser ke kanan lagi. Ini untuk pengaturan dari sisi audionya. Kemudian ini untuk average-nya, untuk mengetahui average-nya. Untuk grafik-grafiknya, oke. Pencet lagi, ini untuk information kita. Ini untuk sensor-sensor atau radarnya ya. Ada blind spot monitor juga. Untuk speedometernya. Dan ini driving information-nya untuk kalian dapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk setting. Ada drive assistant. Apa aja, ada blind spot. Mobil ini udah dilengkapi dengan blind spot monitor. Nanti di sebelah ini dia akan menyala. Ada emergency brake, terus ada parking aids juga, driver attention alert juga ada on. Dimana fitur-fitur ini nggak kita dapati ya di kelas hybrid. Yang Corolla Cross kayaknya kita belum mendapati seperti ini. Dan cruise control yang ada di Nissan Kick ini berbeda dengan yang Corolla Cross. Dia udah adaptif, dimana yang Corolla Cross itu masih belum ya, yang sayangnya di Indonesia. Oke, kemudian informasi apa lagi yang kita dapatkan? Vehicle setting di sini. Lampunya. Ada pengaturan lampu, terus ada turn indicator, locknya, wiper. Yep, inilah untuk pengaturan dari wipernya. Cuman wipernya ini belum otomatis ya. Untuk lampu dia udah auto di sini. Oke, selanjutnya ada pengaturan mirror juga di sini. Oke, that's all. Pengaturan lebih safety-nya lebih lengkap, dan mobil ini dilengkapi safety 6 airbag, 2 depan, 4 samping. Jadi untuk safety cukup oke. Dan inilah tampilan dari untuk panel AC dan audionya seperti ini. Di sini ya, kita masuk D, ada B dan D. Oke, kita akan coba testing. Dan ini kondisi suara mesin tidak terdengar, jadi otomatis ini sudah full menggunakan energi tenaga listriknya. Ini saya melewati jalan berbampi-bampi dan saya merasakan suspensinya cukup nyaman dalam kondisi seperti ini. Ini ada D dan B, sama seperti halnya untuk yang di
unit Corolla Cross, ada B untuk meningkatkan regenerasi kelistrikan atau pengecasannya. Nanti kita coba ya. Ada mode S, ini bukan sport tapi smart. Saya menggunakan mode S, dimana ini infonya juga akan fungsinya one pedal. Saat saya lepas, nah ada terjadi pengereman. Oke, terjadi akselerasi, cukup enak sekali. Nah, inilah sensasi berkendara di Nissan Kicks. Dan ini audionya kita bisa lihat. Kalau dari kenyamanan, Anda pribadi akan merasakan nyaman banget. Segera kunjungi dealer Nissan ya, rasakan sendiri sensasi berkendaranya. Dan ini pun menyala, berarti ada blind spot monitor, ada kendaraan yang tidak terlihat di spion. Kita lihat lagi, nah dia akan menyala. Ini blind spot monitornya. Mesin terdengar mengerang, tapi itu bukan kinerja mesinnya, tapi dia lebih mengimbangi motor listriknya perlu energi tambahan agar istilahnya jangan sampai energi listriknya ini atau powernya loss, seperti itu. Nyaman banget bro, nyaman banget. Handlingnya pun menurut saya enak banget. Dan ini pun saya nggak menginjak rem ya, langsung otomatis dia pengereman langsung one pedal. Jadi menggunakan mode S di sini, dan itu sangat membantu banget. Saya posisikan di B saat ini. Ini saya harus menginjak rem kalau di B. Jadi bedanya sama yang S tadi, dia smart, bisa otomatis ngerem sendiri ya. Habis ini kita akan coba posisi duduk di belakang. Sensasi saat duduk di bangku penumpang nih bagaimana? Dan setirnya pun ini keren, udah flat bottom kayak gini. Nice, flat bottom. Tarikannya smooth. Nggak terlalu ada hentakan yang kayak gimana ya. Jadi fun to drive-nya dapat untuk mengendarai dari Nissan Kick ini. Wow, nice. Akselerasinya mantap sekali. Oke, sekarang saya akan mencoba duduk di bagian penumpangnya dan merasakan sensasi menjadi penumpang ya. Oke, saat ini saya posisi berkendaranya, posisinya sebagai penumpang. Ini untuk headroom space untuk kepala masih cukup, saya tinggi 170, dan ini pun masih luas banget. Dan untuk kaki ini bisa dilihat juga ya, space untuk legroomnya cukup banyak banget. Ini masih luas banget dibandingkan Nissan Juke yang sempit. Ini cukup lega sekali. Posisi saya duduk di sini, saya merasakan nyaman banget. Joknya ini pun empuk ya. Ini ditemani oleh juga rekan-rekan dari Nissan. Ini ada Bro Hendra. Ini posisi dia bertinggi berapa bro? 171. 171. Nah masih roomnya masih ada cukup loh. Posisi sudah di depan. Nah, masih nyaman. Nah itu dia. Makan juga dua nih. Yang seperti bilang untuk pengecasan di sini. Dan kenapa di sini nggak disediakan kisi-kisi AC? Nah ini saya pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi saya saat ini nggak perlu di sini deh. Karena semburan AC dari depan itu sudah memadai untuk ruangan kabin yang segini. Jadi buat apa wasting space kan? Lebih baik ini jadi kompartemen seperti ini, jadi berfungsi banget. Untuk AC sudah cukup banget dari depan. AC masih single zone ya. Oke, inilah sensasi berkendara dengan menggunakan Nissan Kick e-Power. Sambil berkendara, kita juga bisa memantau atau melihat sirkulasi pergerakan proses pengecasan dari mesin. Pada saat mesin menyala, berarti mesin sedang melakukan generator atau generasi power source-nya atau tenaga listriknya. Jadi, sambil berkendara, Anda bisa mengetahui proses yang terjadi atau sirkulasi energi yang terjadi pada mobil ini. Kemudian kita saat ini akan melihat proses pengoperasian cruise control.
atau Intelligent Cruise Control dari Nissan, di mana 30 speed 30 kita bisa mulai mengaktifkan dari iCruise Control ini, dan di mana dia udah langsung adaptif ya, dia bisa kita tambah speednya melalui tombol di kemudi, dan juga dia akan mendetek mobil yang ada di depan, dan di mana dia mobil akan mengerem di depan, dia akan mengikuti pergerakan mobil, dan di mana radar itu bisa kita atur jaraknya. Dan inilah kamera parkir yang sudah dilengkapi dengan 360 kamera, dimana kita bisa memantau pergerakan pada saat parkir dengan mudah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di dunia otomotif maupun gadget. Sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya untuk update-update terbaru di dunia otomotif. And bye-bye.